Kalau romonya ikut, kalian nggak ikut, apa itu? Kamisul. Next saya akan ngajak lebih banyak orang. Okay, good afternoon everyone. This afternoon we are about to discuss the third round of our discussion on religion and body. Tentang agama dan tubuh. Dua minggu sebelumnya kita udah ngobrol agama dan tubuh dari perspektif public figure. Lalu minggu lalu saya meminta kalian untuk nonton film sesuai rekomendasi saya. Ada yang nonton film? Ya, nonton yang mana? Oke, apa yang menarik dari film itu? Sebelumnya kamu udah pernah nonton film itu? Apa yang menarik dari film itu buat kamu? Ada yang tertarik dengan film yang sama atau film yang lain? Imperfect. Apa yang menarik dari Imperfect buat kamu? Mencintai ketidaksempurnaan. Asik. Bisa mencintai cowok yang tidak sempurna? Ya, Oke, dari sebelah sini ada yang film apa yang kalian tonton? Oke, setelah kita berbicara tentang karakter fiksional, hari ini kita akan berbicara tentang lalu figur-figur lintas agama itu omong apa tentang agama dan tubuh ya. Saya akan mengangkat beberapa kasus. Yang pertama adalah fenomena LGBT di dalam
di dalam komunitas iman kita ya. Bagi teman-teman, kalau mungkin agama kalian keras terhadap isu LGBT, mungkin teman-teman ini akan tiarap. Sementara kalau dalam komunitas iman kalian itu lebih open, embrace LGBT, maka mungkin mereka lebih muncul. Saya di Berkeley, California, itu ada satu gereja Katolik famous untuk orang-orang muda, karena mereka itu punya misa malam jam 11 malam. Karena anak-anaknya pada rajin kuliah, ya, jadi ngerjain tugas, baru ketika mereka capek dengan kuliah, mereka lalu ke gereja. Ya. Di gereja itu hari Minggu jam 4 itu adalah misa khusus untuk mereka yang LGBT. Romonya gay juga. Yeah. Bisa ya Romo? Nah, nanti kalian mungkin tanya saya ya. Kok bisa Romo? Di Indonesia agak lebih konservatif ya teman-teman. Kalau di Amerika, di beberapa negara lain, mereka bisa diterima untuk jadi Romo asal yang penting homoseksualitasnya itu tidak agresif. Jadi homoseksualitasnya pasif. Yeah. Tertarik mau jadi Romo? Pasif itu berarti dia lebih punya self control ya terhadap misalnya desire seksual. Tidak setiap keinginan seksual itu harus dipenuhi. Kalau dan bisa di manage lah ya, bisa dikelola begitu. Kalau untuk jadi Romo SY boleh, G boleh. Saya kebetulan tidak G ya. Dari kalian tidak salah pandang terhadap saya ya. Puji Tuhan. Jadi pasif boleh. Jadi pasif itu misalnya ya udah. Saya bayangkan saya adalah Romo yang G ya. Yang sekarang duduk di samping kamu ya. Kalau kita dekat atau temenan dan saya agak cenderung taklim G-nya, mungkin kedekatan saya tidak cukup bahwa saya dekat sama kamu, kita ngobrol. Biasanya kan lalu gestur tubuhnya ikut berbicara ya. Misalnya saya lalu terutama untuk orang Indonesia yang studi di Amerika, biasanya kadang-kadang kita sampai ada satu kakak kelas saya itu agak paranoid ya tentang itu. Karena kadang-kadang kita tinggal satu rumah dengan orang yang ada kecenderungan bahkan tahun terakhir itu di rumah yang lain ya. Di rumah saya kelihatannya tidak ada, semua straight ya. Tapi di rumah lain itu dari 18 7G ya. Dan mereka harus share restroom, mereka harus berbagi kamar mandi, nonton TV juga bareng. Tapi mungkin untuk teman-teman di sana itu mereka jauh lebih toleran ya. Saya pernah jadi ketua rumah dan tugas saya adalah membuka-buka surat ya kalau yang datang, terutama untuk penghuni yang sudah ada di situ. Kadang-kadang saya dapat ada majalah G juga. Jadi ada yang langganan ya. Ya tak buka-buka, setelah itu saya buang, tidak saya simpan. Gitu ya. Dan, tetapi mungkin di kamu Islam ya, Muslim ya. Mungkin di Muslim jauh lebih keras ya. Misalnya tidak berharap bahwa ada ustadz ya, misalnya, atau ustadzah yang lesbian.
kalau ini buat teman-teman Kristen ya, pendeta yang lesbian itu saya temukan beberapa di Amerika. Dosen saya ada yang lesbian. Bisa married, bisa single ya. Dan biasanya orang open ya untuk menceritakan, misalnya disuruh kenalan gitu, nama saya Andalas, saya heteroseksual. Kadang-kadang perlu diklarifikasi ya. Dan orang kalau bilang saya lesbian gitu, biasanya wajah kita langsung berubah ya. Nah itu kita belajar untuk tidak terlalu show off feeling kita ya, bahwa ya nggak apa-apa gitu ya. Karena mungkin nanti ada, kita sebut aja budaya homoseksualitas. Oke, sekarang kita buat survei kecil-kecilan. Pertanyaannya simpel. Homoseksualitas itu menular atau tidak? Tergantung. Ini jawabannya lebih sulit ya. Padahal saya pengen ya atau tidak, tapi nggak apa-apa. Tergantung. Mengapa tergantung? Oke. Ya. Jadi ini tergantung nanti kita menganut psikologi apa ya. Jadi ada psikologi lingkungan. Jadi orang itu lebih dibentuk oleh lingkungannya daripada semacam pertumbuhan personal ya. Maka misalnya bisa jadi ya, kalau kita tinggal di kos yang menormalisasi homoseksualitas itu termasuk lesbian ya. Itu bisa jadi ya saya tetap straight seperti sebelum-sebelumnya. Kecuali kalau di lingkungan itu kemudian ada semacam budaya homoseksual. Budaya homoseksual itu apa ya misalnya? Kamu mengamati nggak di tempat kos kamu sesuatu yang orang menormalisasi, sesuatu yang mungkin di kos lain orang nggak menormalisasi? Oh belum ya, mungkin ya. Misalnya kadang-kadang ada praktek-praktek tertentu. Kalau di kos masih normal aja. Ya. Ditengarai beberapa kafe di Jogja itu tempat berkumpulnya jenis kelamin tertentu ya. Kafe G saya kira beberapa dikenali ya. Mudah-mudahan kalian tidak salah tempat ya kalau kafe ya. Ada kok, saya pernah lihat di salah satu postingan IG ya. Pokoknya kafe di Jogja. Mau ke sana deh. Oke, apakah LGBT menular? Saya enggak. Okay. Karena di daerah tempat tinggal saya kan juga ada yang homo gitu. Itu enggak menularkan ke orang lain gitu. Jadi kalau dia memang sendiri udah homo, yang lain enggak, karena ada juga orang lain itu yang enggak mau ngomong gitu. Ya, jadi pada akhirnya decision keputusan itu selain mungkin lingkungan itu berpengaruh, tapi juga keputusan personal kita ya. Saya pergi bareng orang yang homoseksual juga merasa aman-aman aja. Saya tahu beberapa teman saya itu homoseksual. Tapi saya nyaman aja, misalnya ke bioskop, padahal ruangannya gelap, duduk di sampingnya, nothing happens ya, sesuatu pun tidak terjadi antar kita. Ya, dia menghormati saya menghormati dia. Dia goncangin saya juga nggak punya feeling tertentu ya, yang
kayak wah yang boncengan saya homo gitu ya, pasti nanti dia ngambil kesempatan. Saya kayaknya nggak pernah berpikir sejauh itu ya. Ada. Maka mungkin nanti beberapa normalisasi itu misalnya, nah ini kita tanya cowok-cowok ini ya. Ada apa? Ada mau ada. Ya. Oke. Ada dari Cowok berdua naik sepeda motor. Lu kan. Cowoknya itu sudah keterlaluan atau masih normal? Maka mungkin karena kamu berada di lingkungan itu, tapi mungkin di lingkungan lain itu dianggap normal saja. Makanya itu ya. Ya, they just do it gitu ya. Tidak ada sesuatu, tidak ada feeling yang terlibat. Oke, LGBT menular atau tidak? Tidak, Romo. Tidak ya. Jadi aman meskipun lingkungannya menormalisasi itu. Kalau aku tergantung. Tergantung apa? Tergantung imannya. Tergantung. Jadi LGBT itu hampir ada pada semua agama dan keyakinan. Hanya barangkali jumlah mereka jauh mungkin di kalangan teman-teman Muslim yang self declare ya bahwa mereka LGBT itu jauh lebih sedikit. Karena secara sosial sulit diterima. Tapi di lingkungan yang Kristen, Katolik itu biasanya lebih open ya, lebih open dalam arti jumlah mereka akan cenderung agak lebih banyak sedikit. Karena diterima, tidak otomatis lalu ditolak ya. Oke, yuk. Tidak menular karena oke, yuk. Ya, jadi kalau kalian tanya teman-teman di Fakultas Psikologi ya, sekarang ini LGBT dikeluarkan dari patologi ya. Jadi penyakit. Sebelumnya di dalam buku-buku psikologi LGBT itu dianggap sebagai penyakit. Sekarang LGBT itu dikeluarkan dari kamus bahwa itu penyakit. Maka mungkin ya ini tidak menuduh ya, mengasosiasikan prodi-prodi tertentu kita itu cenderung open terhadap LGBT, psikologi misalnya, lalu sasing karena waduh yang saya taksir dari sana ya. Saya nggak tahu ya di prodi atau fakultas kalian seberapa open, tapi harus dicek. Tentu fakultas ilmu ketuhanan biasanya jadi kecil sekali ya. Apalagi FIA yang muslim ya, pasti sedikit sekali. Karena ruang hidupnya pasti sangat sempit ya. Oke, mari kita cek gambar apa yang kamu lihat di sini. Gambarnya seksual atau tidak? Mengapa seksual? Jadi menurut saudari kita itu berpelukan itu sudah seksual ya. Maka tadi rekan kita ya, cowok-cowok goncengan berpelukan ya, itu dianggap seksual ya.
Yuk, apa yang kamu lihat di layar? Seksual tidak? Seksualnya ada di mana, Mbak? Oke, berpelukannya seksual atau tidak? Ya, seksualnya di mana? Oke, kalau tangannya ada di paha, maka itu dianggap seksual. Oke, cek tangannya ya, tidak di paha teman ya. Oke, seksual atau tidak? Seksualnya di mana? Pelukannya. Kalau saya nggak seksual tuh, karya itu biasa aja. Iya, biasa aja. Siapa tahu suami istri. Ya. Siapa tahu suami istri. Iya kan? Bisa jadi. Ya, mungkin juga karena lingkungan pendidikan saya ya. Atau mama dan anak. Bisa jadi. Dari seseorang yang hidup dengan budaya timur lalu terekspos dengan, kita sebut aja ya, budaya Amerika. Biasa aja itu buat saya. Meskipun saya Romo Katolik ya. Tentu nanti itu area yang lumayan abu-abu ya. Maka di tempat kita perlu etika seksualnya, ada Satgas PPKS-nya. Saya lagi daftar untuk ikut jadi Satgas. Ya. Biar saya tidak jadi pelaku ya, dan bisa membantu korban. Oke, mari kita mengeksplorasi tubuh kita itu sebenarnya bisa semaksimal ya. I am 21 years old. Wait. Excellent. You look familiar. Have Did you we? used to date him? No. Way too young for me. We've met last season. Really? Ah. Yes! Coba lo. Ya bersama Yes! kapal Coach, we had a change saya pernah since ikut you were on last season. Many doors of opportunities has opened for me. I built our own home for my family. Take it away, Neil. Good luck. Ih, Lauren ini kan. A, G, T, I back. Get coffee. Ladies and gentlemen, I give you 6 years. Are you ready? Coba Lauren. Nah ini Lauren bisa. Nah ini Lauren bisa nih. Thank you. Lauren bisa. Oh ya. Ternyata tubuh kita itu bisa apa ya? Bisa buat sesuatu yang buat kita yang seringkali merasa normal ini ya. Itu sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang beyond normal ya. Tapi sangat manusiawi bukan ya? Kita tidak perlu mengkategorikan mereka yang memiliki sesuatu yang tidak kita miliki sebagai abnormal. Oke, yuk dibaca.
Timbangan menunjukkan angka bukan nilai. Meira Anastasia Ya, imperfect. setuju? Setuju. Oke, setuju ya. Sebentar, saya coba cari ya. Tapi saya tidak mau menunjuk saya berdasarkan berat badan ya. Oke, saudari kita. Pertanyaannya adalah berat badan jadi perkara buat kamu? Ya, gimana? Merasa terlalu kurus? Merasa terlalu gemuk ya, kayak gini ya. Lalu kita ini kategorinya apa ya? Ya. Mengapa merasa terlalu gemuk? Sejak kapan? Atau siapa yang mengatakan kamu gemuk? Oh, teman terdekat. Ya, lalu ketika kamu dapat komentar dari teman terdekat kamu bahwa kamu gemuk, kamu internalize it, maksudnya oh iya ternyata saya gemuk, atau enggak, saya enggak gemuk, saya cabi aja. Gimana? Merasa gemuk, ya. Lalu ada effort tertentu biar agak kurang gemuk. Oh ya. Yeah. Nanti akan ada praktek-praktek. Kita menyebutnya seringkali bulimia ya. Misalnya bulimia nervosa. Orang makan tapi kemudian langsung memuntahkannya. It happens, banyak sekali teman-teman seusiamu kayak gitu. Makan langsung dimuntahkan. Biar tidak gemuk. Apa? Ya. Ya, itu. Maka biasanya nanti ada kasus-kasus entah misalnya terlalu kurus atau bahkan sampai masuk rumah sakit. Ya, karena kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi. Bukannya makannya sedikit ya, enggak. Kadang-kadang makannya banyak tapi kemudian dikeluarkan. Ya, mungkin sekarang ini yang lebih modern daripada itu adalah kita sangat menjaga makan kita. Nah, misalnya ya, itu minum es gitu buat gemuk. Ya, kita butuh gula ya. Bisa jadi kita sudah pada fase di mana kita nggak harus selalu terganggu oleh komentar orang ya. Tapi saya kira kalian sebagai perempuan akan sangat kena ya. Oke. Oke, yuk cowok dibaca. Iya. Edit avatar sesungguhnya karena orang yang hanya suka sama love you karena penampilan fisik saja, bukan karena orang yang layak diperjuangkannya. Ines Prakasa. Iya. Kalau kalian lihat film-filmnya Ines Prakasa, dia banyak mengangkat isu ini. Dan ada banyak meme ya tentang orang yang ketika ketemu orang real tidak pakai filter, lalu orang nggak jadi ketemu orang itu ya, karena ekspektasinya jauh ya. Maka edit avatar secukupnya. Saya biasanya ngedit avatar, saya putihin dikit ya. Kalau ruangannya gelap ya. Tapi nggak lebih daripada itu. Saya nggak pernah melakukan hal-hal lain. Yuk, dibaca. Seseorang tidak dapat mengubah parisnya, namun kita dapat mengubah cara pandang terhadap pribadi tersebut. Ya. Policy-holder. Ini dari sebuah novel yang kemudian diangkat menjadi movie. Wonder.
Seseorang tidak dapat mengubah parasnya, namun kita dapat mengubah cara pandang terhadap pribadi. Dan jangan dikira bahwa persoalan yang lagi kita obrolin ini tidak juga diangkat ya oleh para public figure. Ini settingnya menarik karena settingnya adalah ruang kuliah. Sehingga mereka yang punya gaya seni itu dianggap abnormal. Di mana video ini diambil? Dalam gereja. Nah, pasti ada maksudnya ya, di tengah masyarakat yang udah menolak, semuanya menolak ya. Tempat terakhir yang diharapkan masih bisa menerima adalah gereja atau komunitas beriman. Bisa jadi itu masjid, itu pura, atau tempat ibadat yang lain ya. Nah, nanti kita coba lihat. Ini dari gereja Katolik, paus kita yang baru saja keluar dari rumah sakit pernah mengadres soal ini. Orang-orang yang tidak hanya merasa insecure dengan tubuhnya, tapi orang sampai pada level depresi karena merasa bahwa masyarakat tidak menerima mereka, sehingga paus pemimpin gereja Katolik yang tertinggi membuat video pendek untuk menyapa mereka. La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hace que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental
emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escuchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les habla a la vida. Oke, sekarang kita buat latihan kecil. Bukalah kitab suci agamamu. Boleh, tidak perlu bawa kitab suci ya. Kalau kamu punya teman yang lagi kena mental health issue, temukanlah satu ayat kitab suci. Karena kalau agama sampai tidak bisa menemukan teks suci untuk mereka, ya mereka menemukan satu-satunya tempat untuk datang adalah ketemu konselor, ketemu psikolog. Dan seringkali itu mahal sekali. Tadi sudah ada ayat yang disebut, datanglah kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, kita perlu cari teks lain. Teks itu bagus ya. Yang lain. Solusi itu tidak hanya ketemu dokter, ketemu psikolog, ketemu konselor, tapi juga ketemu kita, orang-orang beragama yang paling dekat sama mereka. Dan mental health issue itu menyerang semua orang muda, agama dan keyakinan manapun. Tidak pilih-pilih agama ya. Misalnya hanya Katolik yang kena mental health issue, atau teman yang Kristen, atau yang Muslim, atau yang Hindu, atau yang Buddha, atau yang keyakinan. Tapi kita semua kena. Ya, tahun lalu itu saya ketemu salah satu mahasiswi kita. Dia adalah survivor dari suicidal attempts ya. Dia beberapa kali mencoba bunuh diri, tapi selamat ya. Dia di kelas saya. Lalu setiap kali kelas saya berakhir, dia minta saya untuk stay sama dia, yang ngobrol apa gitu ya. Dan setelah beberapa waktu dia bahkan ikut kegiatan di kapel ya. Karena dia merasa tidak sendirian dalam hidup dia. Oke, mari kita coba cari apakah agama menawarkan jawaban untuk teman-teman yang dari terutama mental health issue ya. Oke, kita mulai dari saudari kita. Sudah ketemu, menemukan sesuatu di Quran atau hadis? Ya, silakan. Ya. Kalau saja di Al-Baqarah ayat 219. Nah, Di sini boleh dibaca. diwajibkan atas kaum
kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Oke, mengapa teks itu berbicara tentang teksnya agak sulit ya, harus dibaca agak pelan-pelan gitu. Teks itu memberi inspirasi apa buat Anda? Oh, oke. Saya bisa mencerna. Jadi kalau saya sudah bisa memahami, teksnya agak sulit sebenarnya ya. Agak sulit itu kalau kita berikan pada orang itu nggak selalu langsung bisa diterima. Lumayan sophisticated ya. Yuk. Belum dapat? Sudah dapat? Ya. Di 2 Korintus 12 ayat 9. Ya. Ya, itu salah satu teks yang bagus ya. Allah kita itu tidak hanya pada sisi kita yang kuat ya, justru juga dalam sisi kita yang lemah Allah itu present ya. Yuk. Oh boleh. Ya. Oke ya, hati yang gembira sehingga kamu stay dalam sisi gembira ya, tidak sampai kita kehilangan hope di dalam hidup. Yuk. Ya. Ya, jadi orang itu tidak bisa sampai melukai kita ke dalam. Betapapun yang mereka lakukan, dia itu hanya kena kulit kita aja. Ya, pedih, tapi tidak sampai pada nanti isu mental health. Ya, yuk. Ya. Tuhan sembuhkanlah aku, maka aku akan menjadi sehat. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Engkau saja yang Ya, Allah itu adalah yang sang penyembuh dan kita selalu longing for Him ya untuk menyembuhkan kita. Yuk. Dari 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kebaikanmu kepadanya sebab Dia yang memelihara kamu. Ya, sehingga kita tidak overwhelmed ya dengan kecemasan itu kita. Ya, ini sesuatu yang kita tulis ya. Tidak semuanya itu berakhir di aku ya. Masih ada seseorang yang kita bisa menyadarkan bahu kita gitu. Masih ada bahu ya. Dan itu kalau secara religius berarti Tuhan. Yuk. Diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oke, ya. Saya pernah menulis mempertemukan 2 lagu yang bernama lagu Gersiani. Be not. Be not afraid. Persis teks yang baru saja kamu sampaikan tadi ada lagunya. Lagunya juga bagus ya. Nanti boleh kamu cek di YouTube. Lagu yang kedua adalah ini lagunya siapa? Asbun aja kocok.
Saya senang banget lagu itu. Karena apa? Membuat kita itu strong dalam hidup, tapi kadang-kadang itu nggak cukup juga. Maka kita perlu sesuatu yang spiritual ya. Selain not afraid juga be not afraid. Be not afraid itu dari sisi Tuhan. Yuk, lanjut. Jadi dari tadi 9 ayat 28, marilah kepadamu semua yang masih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu. Ya, tadi sudah saya sebut pada awal ya, tapi nggak apa-apa. Yuk. Ayo Yogi. Jangan takut, sebab aku menyertai kau. Jangan bimbang, sebab aku menyertai kau. Aku akan tunjukkan bahkan akan menolong kau. Bimbang kau menyertai yang membangunmu. Ya. Yuk. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan. Ya, ini yang paling populer ya, yang kita temukan di postingan-postingan ya. Mantap Dika. Nah, nanti persoalannya itu banyak hal itu jauh lebih berat daripada kemampuan kita ya. Maka kita butuh sesuatu. Ini kita agak skip aja. Oke, ini perkembangan dalam teknologi sains dan biomedis. Mungkin dalam pengalaman sehari-hari kalian adalah, oke, saya coba tanya aja ya. Pernah ketemu mungkin ini pada kasus ini ya, transseksual. Kalau di tempat kita itu transseksual itu biasanya yang ada di Prambanan dulu ya. Itu transseksual. Baria. Pernah ketemu baria yang cakep nggak? Oh ya pernah. Oh teman kamu? Di Sanata Dharma atau di? Oh di Kupang ya. Dia pasti berangkat juga. Oh dia pasti berangkat juga ya. Jadi ya. Jadi teknologi medis, sains itu membuat seringkali batas apakah ini laki-laki atau perempuan itu menjadi lebih blur. Maka ada cowok yang cantik sekali, ada cewek yang cakep banget ya. Nah, sebagian seperti kamu biasanya nyapa dia gimana? Mas atau Mbak? Oh, pakai namanya ya. Mbak Mas atau Mas Mbak. Nah, ini ya. Yang mau dikatakan di situ sebenarnya nah ini yang paling penting. Agama kita atau komunitas iman kita ini ruang penghakiman dan penghukuman untuk mereka yang secara seksual berbeda. Jadi sekarang ini cara kita menyebut they are sexually different ya. Ini sebuah istilah baru, terutama dalam psikologi. Sebelumnya itu biasanya they are sexually defiant. Defiant itu berarti mereka ya mereka melanggar sesuatu yang normal. Jadi kata ini juga sekarang dikeluarkan dari psikologi. Nah, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kata ini masih sangat hidup. Oke, sekarang saya akan membuat latihan buat kalian ya. Saya akan menyebut satu kata yaitu LGBT dan saya ingin kalian katakanlah satu kata yang menurut kamu terkait dengan LGBT. Nah, saya akan ngecek ya seberapa sehat kalian secara psikologi ya. Ya, karena ini akan ketahuan ya. Oke, LGBT satu kata. Tidak normal ya. Itu dua kata. Ya. Yuk, LGBT. Lesbian. Homo.
Tidak normal. Tetanggamu. Oh, tetangga desa bukan tetangga kelas ya. Yuk. Identitas ya, ini lebih lebih netral ya. Menakutkan ya, menakutkannya juga enggak. Oh iya. Ya, jadi itu traumatik ya buat kamu ya. Cara dia mengekspresikan ketertarikannya pada kamu. Oh, dia menjadi cowok untuk kamu yang cewek. Nah, sekolahnya dulu sejenis atau tidak? Maksudnya perempuan semua atau ada laki-lakinya sekolahmu? Di sekolah dia pakai jas. Oh, jadi dia, tapi di sekolah dia mendekati kamu nggak dengan dia mengenakan situ? Oh iya, wah ini lebih ekspresif ya tentu ya. Nah, karena biasanya pakaian religius itu agak mengontrol kita. Nah, tapi masih kontak sama dia? Oh iya. Yuk. Tidak bermoral, menyimpang ya. Defiant itu menyimpang ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kamu akan menerima tidak? Tidak. Kalau dia ada satu gereja atau satu komunitas iman, ya. Ada orang pengen saya pukul lagi ya. Ayo saya pukul. Oh ya, kemarin kalian dapat dari Mbak Fania ya. Kasih atau yang kalian masih dapat kemarin itu enggak? Iya, yang kapsul. Kapsul. Terangkul. Yang pas RCH gimana? Ya, itu orangnya berat sekali omongnya. Bukan plastikan lagi, kelas berat. Oh, kelas berat ya. Jadi lebih ekspresif ya dia ya. Tidak, karena kan biasanya orang sebelum menutupi ya, kalau di ruang publik, kalau di ruang yang agak samar-samar, orang biasanya memperlihatkan seperti ya. Jenenge mau dulu jenenge ku ada. Oke. Kalau kamu menemukan ada LGBT di dalam komunitas iman kamu akan menerima, menolak, menerima karena apa? Ya, after all mereka manusia. Menerima juga. Menerima juga. Menerima karena kalau dalam komunitas itu apalagi komunitasnya tuh dalam hal yang rohani ya. Jadi itu harus merangkul sih Romo. Soalnya dia juga kalau dihakimi dia gak akan gak bakal dekat. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus merangkul. Oke, jadi gerejanya adalah gereja yang embrace, merangkul. Yuk. Menerima, 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 Mbak. Menerima, menerima, menerima. Oh enggak, ya. Ada alasannya mengapa cenderung tidak menerima? Karena nggak normal. Oke.
Aku nggak ikut soalnya. Nanti yang bagian-bagian lain kalian ini aja ya. Jadi terutama tubuh perempuan tuh lebih rentan dalam relasi yang daring. Misalnya kalian diminta sama cowok kalian VCS. Video call sama. Iya. Itu ruang ya kadang-kadang sudah terjadi normalisasi juga ya. Kalau telepon sama pacar itu kayak standarnya itu harus gimana gitu ya. Dan mungkin ini yang lebih berbahaya adalah mentalitas pakai dan buang ya. Jadi sekarang ini orang agak sulit untuk dimintai komitmen yang lama ya, apalagi yang permanen ya. Maka mungkin sebagian dari kalian pikir-pikir ya, menikah itu kan komitmen lama ya. Bisa nggak dia mencintai saya sepanjang hidup dia? Ya. Ya. Maka kadang-kadang nanti ada tren di kalangan orang muda yaitu nunda perkawinan. Selain karena soal ekonomi ya, karena orang belum yakin bahwa orang ini adalah seseorang yang ditakdirkan Tuhan menjadi pasangan hidup saya. Oke, kita kembali ke Filipina ya. Tentang ada sisi-sisi hidup kita yang perlu kita eksplorasi. Nanti saya akan meminta pendapat kalian. Kalian senang atau tidak dengan penyanyi ini? Welcome. Now, husband and wife? Yes. Okay, just tell me your names, please. My name is Marcelito Pomoy. Marcelito. Yeah. And you are? And Joanne Pomoy. And where are you both from? Yeah. We are both from the Philippines. Now, you're not the actor. No. Okay. So the reason why I'm here is to support him all throughout. Okay, good. My husband, you know, he has very hard life in the Philippines, but then he won the Philippines Got Talent. Did he win? Yes. What year? 2011. I'm going to ask you one last question. Are you here to win it? Yes. Good. Di Filipina yang akan dia tampilkan ini dipandang sebagai talenta ya. Dan dia menang di ajang talenta Filipina. Cewek.
penyimpangan? Talenta. Bukan penyimpangan? Talenta. 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 Cowok boleh bisa bersuara kayak tadi, Mbak? Oke. Ada yang tidak bisa menerima? Cowok-cowok bisa menerima suaranya, ya. Kalau cowok suaranya alto bisa menerima? Alto itu salah satu suara perempuan. Kan kita biasanya suara kita tuh tenor dan bass. Lalu kamu ketemu cowok di samping ini suaranya alto. Ya, mungkin di beberapa tempat rekan-rekan itu lalu tidak bisa diterima, mungkin dia didiskualifikasi karena tidak jelas ini laki atau perempuan. Tapi dalam sebuah masyarakat yang lebih open, lalu ya itu dihargai sebagai salah satu suara yang ada, dan ini bukan penyimpangan ya. Ini mungkin adalah eksplorasi. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang LGBT, terutama waria dari perspektif Islam. Saya kenal dengan masnya ini. Dia seorang dosen tafsir kitab suci dari Jogja. Dia menemani komunitas waria di Jogja. Jadi di Jogja itu ada pesantren waria. Isinya waria semua. Di daerah Kota Gede ya. Kalau kalian pernah ke Keraton Kota Gede itu, di belakangnya itu ada pesantren waria. Sekarang udah pindah karena mereka tidak bisa melanjutkan nyewa. Nah, ini pesantren waria nih. Ini ibunya yang pernah kita undang ke kampus kita tapi sudah meninggal itu. Teman-teman waria banyak, mereka adalah warga negara tapi ilegal di negeri sendiri seperti itu. Kenapa saya ingat seperti itu? Banyak di antara mereka yang tidak punya KTP. Bagi saya laknat atau rahman bahwa saya LGBT sama aja, semuanya yang berpeluang begitu. Saya selalu mengatakan bahwa hak asasi bagi saya beragama Islam, hak asasi paling mendalam bagi seorang manusia itu adalah hak bertuhan itu saya pikir. Ketika ada seorang manusia yang ingin datang ke Tuhannya, masa kita harus menghalangi sih? Nabi Muhammad, istri-istri beliau itu biasa memasukkan Abu Khanas ke kamar-kamar Aisyah, Ummu Salamah, mereka memasukkan para Abu Khanas ke kamar mereka bercanda seperti itu. Kalau saya itu sempat mulai kontak sama keluarga dan juga dengan agama. Dan saya memang pada saat itu blank masalah agama karena kehidupan sehari-harinya kan di jalan. Saya tergabung dari tahun 2008, sudah bergabung di dan setelah lumayan meninggal, pondok pindah ke sini ya Bu. Sekitar setahun pondok pindah ke sini, baru saya kembali lagi ke sini. Pindah ke sini, saya kan bergabung lagi di sini. Lalu saya mendalami agama lagi yang saya sudah sempat tinggalkan 30 tahun. Mungkin baca sholat saya juga, karena kalau sholat itu apakah ini saya benar sholatnya atau tidak begitu. Karena kan sholat waktu masih kecil itu selama 30 tahun ditinggalkan pasti blank. Hasilnya ayo lupa. Apa ini benar apa enggak? Di sini saya tanya sholatnya. Kalau akan tertarik masuk di pondok pesantren waria itu benar-benar bisa konsentrasinya di 2010 awal sampai sekarang. Saya itu kan punya pengalaman gitu ketika lagi sholat
Jumat di masjid yang kali ini aku tidak yang seperti ini aja itu sudah menjadi tontonan anak-anak pada waktu itu ya. Jadi apa namanya aku masuk duduk kayak di masjid posisi paling pintu dan itu ada anak-anak usaha-usaha TPA gitu, usaha SD gitu pada 1-2 sampai akhirnya membentuk satu kelompok itu kurang di atas 6 atau 7 pada sisi terus apa enggak bukan duduk kalau ke belakang tapi aku tahu itu posisi pandangnya ke atas duduk. Nah iya dan karena itu kan membuat aku merasa tidak nyaman dalam satu-satunya paling cuma sholat aja apa di kos atau kalau tidak di kantor. Kalau kita bilang Allah hanya menciptakan laki-laki yang tidak benar, itu justru membatasi kekuasaan Allah dalam penciptaannya. Ya, Allah Maha Pencipta, Dia bisa menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Iya, termasuk jenisnya manusia. Kenapa bisa bilang bahwa hanya ada laki-laki dan perempuan? Padahal nyata-nyata kita ini ada. Nah, ada kita ada dari zaman dulu ada. Nah, kita sekarang mau tanya teman-teman Muslim ya. Seperti tadi ya. Karena mereka kadang-kadang selalu dilihatin ketika mereka ke masjid, pada akhirnya kan mereka hanya bisa sholat di kos mereka atau di rumah mereka, atau ketika mereka join pesantren ya, pesantren baria, lalu mereka baru bisa merasa bebas untuk. Nah sekarang pertanyaan untuk teman-teman Muslim. Apakah kamu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan Ibu Sinta bahwa Allah itu juga menciptakan waria? Ya, alasannya apa, Mbak? Ya, menurut saudariku ini mereka mengubah takdir ya. Takdirnya cuma ada laki-laki dan perempuan. Oke, siapa lagi yang Muslim? Yang tadi Agus dan Adam tadi ya. Yuk. Pertanyaannya, apakah Tuhan juga menciptakan waria? Oke, jadi mereka tidak berakal, tidak menggunakan akalnya. Segimana mestinya. Oke, yuk. Oh, siapa lagi yang Muslim? Oh ya, saudariku. Oke. Maka yang dikatakan oleh ibu tadi ya, barangkali benar ya. Lalu dia tidak merasa bahwa tempat ibadat itu imbris ya, seperti saudariku tadi sampaikan ya. Agak berbeda dengan gereja ya. Maka di Jogja ini ada satu kampus yang ada ibadat Kristen Baria di UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana. Ada persekutuan doa, ada worship prayer-nya. Warga sana tuh enggak. Ada. Mereka sebenarnya juga nawarin apakah yang Katolik juga mau menerima. Jadi akhirnya teman-teman itu ya join kelompok yang mau menerima mereka. Di UKDW itu pendeta-pendetanya mau.
ada persekutuan doa Kristen yang anggotanya waria atau LGBT ya. Nah, karena pesantren waria ini tidak banyak exposure, kita lihat ya. Waria itu manusia juga yang punya hak untuk beribadah. Karena kami dilarang beribadah karena waria harus boleh beribadah kalau sudah bertobat menjadi laki-laki. Jadi begitu katanya. Siapapun berhak untuk beragama, siapapun berhak untuk menghadap sama Allah, sama Tuhan yang diyakini seperti itu. Bagi saya bahwa insting ketuhanan atau nurani ketuhanan itu adalah nurani yang tidak bisa diganggu-gugat. Kita pernah dibubarkan oleh kelompok fundamentalis ya, di mana waktu pembubaran itu mereka membawa saya ke balai kelurahan dan disaksikan oleh banyak tokoh-tokoh masyarakat, banyak orang gitu. Tetapi saya yakin bahwasanya kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Apalagi dia sekarang yang mau puasa, jalanin puasa sebagai Allah, apalagi kalau dia udah mau jalankan 5 waktu di semangat dia. Kita melatih kawan-kawan ini untuk mempunyai pekerjaan alternatif sehingga tidak menggantungkan pekerjaan dari situ, tetapi akan mempunyai pekerjaan yang baru yang lebih punya martabat di masyarakat, lebih baik di mata hukum. Bahasanya orang Arab an-nasu a'da'u al-jahiliyah, kecenderungan manusia akan memusuhi apa yang belum mereka pahami, atau manusia akan cenderung memusuhi suatu hal yang berbeda atau yang belum mereka pahami. Maka menurut saya hal itu sehingga sebenarnya yang perlu kita lakukan sederhana sebenarnya. Bagaimana kita memahami orang? Ya maka ada komunikasi dialog. Ini orang-orang seperti itu bisa diterima di masyarakat. Terus dalam hal pekerjaan juga kita kan nggak usah dilihat dari satu jidatnya gitu kan. Kita punya kemampuan, punya keahlian itu mereka yang punya usaha bisa berikan. Oke, ada komentar Mbak setelah melihat tayangan ini? Mau berubah pikiran?
Ada yang menarik dari tayangan tadi? Tadi ada yang hubungan keluarga. Kayaknya harusnya daripada didukung tuh ya sebenarnya itu emang nggak. Dan kalau emang udah selanjut atau ada yang pakai kena juga itu kan harusnya nggak boleh kalau yang Ya, jadi mereka ketika berdoa itu mereka lebih merasa sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi kalau mereka merasa sebagai perempuan, mereka pakai mukena. Kalau mereka sebagai laki-laki, mereka pakai sarung. Ya, di situ. Iya, harusnya kan nggak walaupun mungkin mereka merasa perempuan kan aslinya kan tetap laki-laki gitu. Iya. Ya. Gak apa-apa rekan-rekan, ini perbincangan yang masih terbuka ya di agama-agama dan keyakinan. Ya. Nah, nanti di gereja Katolik juga ada kita sebut sebagai LGBT Katolik ya. Ini Romo ini normal ya, heteroseksual seperti saya. Ini Romo SJ juga. Dia adalah salah satu Romo yang mendampingi kelompok LGBT yang Katolik ya. Dan terutama dia ingin bahwa relasi antara kita dengan LGBT itu mestinya relasi yang penuh hormat, ya, berbelas kasih, lalu sensitif, ya. Nah, mari kita lihat. Kalau di gereja Katolik pertanyaan tentang LGBT itu apa saja? Ya? Dan ini dijawab oleh Romo yang mendampingi. Hi, I'm Father Jim Martin. I'm a Jesuit priest, editor-at-large at American Media, and author of Building. Ini tangan kanannya Paus Fransiskus ya, di bidang media. Dari Amerika. In the course of my ministry with LGBT Catholics, both in public lectures and in private conversations, the same questions come up repeatedly. They come up on social media too, though not always in the most charitable of ways. So in the interest of dialogue, I thought I'd answer the most common ones. The first question I commonly hear is, are you challenging church teaching on homosexuality? The answer is no. I've stated this many times in talks and interviews, and even in an article in America called, What is the Official Church Teaching on Homosexuality? I'm not challenging church teaching on same-sex marriage, same-sex relations, or anything else for that matter. And if I've said, done, or written anything that seemed to imply otherwise, that wasn't my intent. But church teaching on LGBT people is a great deal more than just a few lines in the catechism that deal with homosexuality. At heart, church teaching is Jesus and his message of love, mercy, and compassion. And those teachings I'm also not challenging. The second question is, what do you say to LGBT Catholics who don't feel welcome in the church? Many LGBT Catholics don't feel welcome in their own church. Recently, a woman told me that after she told her pastor that she was gay, he said to her, I prayed my whole priesthood that I would never meet a gay person. So I understand people who distance themselves from their church. By the same token, I remind them that as baptized Catholics, they are as much a part of the church as the Pope, their local bishop, or me. Some may try to push you out of the church, but why let them? It's your church too. Try to find a parish, though, where you feel welcome, and root yourself in your baptism. Why don't you talk more about chastity? Well, I do talk about chastity in almost every lecture. The topic also comes up often in question and answer sessions. And not to put too fine a point on it, but I'm also living chastity. I've been living my Jesuit vow of chastity for 30 years now. One reason I don't focus on it, though, is because every LGBT Catholic I've ever met, every member of their family, and pretty much every Catholic, already knows the church teaching on celibacy and chastity when it comes to homosexuality. There are also many other individuals and groups in the church who focus on that. I'm simply focusing on other topics.
how to invite LGBT people to see themselves as loved by God, how to show respect and welcome to LGBT people in Catholic parishes and schools, how we can combat the high incidence of suicide among LGBT youth, and so on. My own ministry focuses on areas I think other people are overlooking. Another question: what did Pope Francis and you discuss during your meeting? In September 2019, I was invited by Pope Francis to a private audience in the Apostolic Palace, which lasted for 30 minutes. The invitation came after I met the Holy Father earlier in the week, during a meeting of the Vatican's Dicastery for Communication, of which I am a consultant. At one point during the audience, Pope Francis asked that the details of our conversation not be shared with the media, but he said that I could share those details with individuals and groups. That was so we could talk freely. But I can say that the Holy Father and I spent the entire time talking about LGBT Catholics and about LGBT people worldwide, and that I felt inspired, consoled, and most of all, encouraged to continue this ministry in peace. It's hard to express how grateful I am for those 30 minutes. Finally, what are the next steps for LGBT ministry in the Catholic Church? First, worldwide, the Church needs to look at countries where LGBT people are routinely beaten, arrested, and executed. In 70 countries, same-sex relations are illegal, and in 6 countries, you can be executed for engaging in them. So in these places, LGBT issues are life issues. Tragically, some Catholic bishops have even supported these repressive laws. Thus, the decriminalization of homosexuality is an important measure for the Church to support. Next, in the West, the Church needs to confront the bullying and persecution, and especially the suicides brought on by homophobia. Finally, in the U.S., the Church must stop firing married LGBT people from their positions in Catholic institutions. Because if you're going to fire people for not following church teaching, that would include a lot more than just married LGBT people. Otherwise, it's not enforcing church teaching, it's engaging in discrimination. But a far more basic step for the Church is to do something brand new with LGBT people. Listen to them. Thanks to everyone who has supported this ministry, which I share with many Catholic individuals, parishes, schools, and organizations across the world. And please keep all of us, and especially our LGBT friends, in your prayers. Ya, jadi di masing-masing agama dan keyakinan, isu LGBT ini adalah isu yang masih banyak didiskusikan, ya. Dan mungkin baik kalau kita tahu sebagian LGBT akhirnya bunuh diri, ya, karena merasa tidak diterima di komunitas iman. Kapan ya? Beberapa tahun yang lalu, ya, saya ketemu dengan seorang mahasiswi di kampus ini waktu saya jadi PR3. Lalu dia pokoknya telat gitulah, ya, acara universitas telat, lalu akhirnya saya panggil karena mestinya acaranya waktu itu 3 hari, tapi dia selalu telat. Saya pengen tahu aja telatnya itu karena apa, gitu, ya. Dia bilang karena nggak punya teman. Jadi dari kampus Melican ke kampus Paingan dia itu selalu naik taksi karena nggak ada teman yang mau gonceng dia. Akhirnya kita ngobrol sangat personal dan akhirnya karena dia merasa bahwa saya bisa dipercaya, dia lalu memberikan website milik dia dan memberikan passwordnya, ya, sehingga saya bisa buka. Dia melukis banyak hal yang dia tidak share kepada semua orang, ya. Lalu kalau kita ketemu kita biasanya ngomong bahasa Inggris, ya, karena dia anak sastra Inggris, dia senang diajak omong bahasa Inggris. Suatu kali kita ketemu di daerah dekat Ramayana itu apa ya, Malioboro itu,
Yang ada, ya di Ketandan gitu ya. Suatu kali saya bilang, kemarin saya ketemu kamu loh. Kalau ketemu saya, mengapa kamu nggak menyapa saya? Kan kita bisa ngobrol ya, kita bisa duduk-duduk menikmati makanan di situ. In a short, seperti yang teman kita tadi sampaikan ya, bahwa gereja, karena dia seorang Katolik ya, itu adalah mestinya gereja yang embrace orang-orang kayak saya. Maka, oke, silakan dibaca, Mbak. Ya, Setiap orang tanpa kamu ya. Setiap orang tanpa memandang orientasi seksual mereka harus dihormati, martabatnya dan diterima dengan rasa hormat. Dengan hati-hati menghindari setiap tanda diskriminasi yang tidak adil, khususnya segala bentuk agresi dan kekerasan. Ya. Dan mungkin kita masih menjadi bagian dari orang-orang yang seringkali sangat agresif ya dan melakukan kekerasan. Yuk, dibaca. Ya, kalau dari perspektif Paus Fransiskus itu agak beda dengan saudari kita tadi ya. Keluarga tetap harus menerima mereka ya, sehingga mereka tidak keluar dari keluarga. Oke, rekan-rekan, dengan demikian kita akhiri tema yang kedua, agama dan tubuh, dan ini akan menjadi pilihan buat kalian untuk UTS ya. UTS kalian akan berbentuk seperti ini ya. Seru. Oke, kalian perlu membuat sebuah video pendek berdurasi tidak lebih dari 5 menit, tidak boleh kurang dari 4 menit ya. Antara 4 sampai 5 menit. Temanya adalah kalian boleh memilih agama dan pencarian eksistensial atau agama dan tubuh ya. Pilih salah satu. Menurut kamu tema yang paling kena untuk hidup kamu di mata kuliah ini. Lalu setiap tema silahkan kalian insert entah lagu, entah cuplikan film atau apa, tapi jangan hanya kalian omong ya, bosen saya dengerin kalian ya. Lalu untuk setiap lagu yang berkesan, untuk setiap pengalaman kalian, untuk film yang berkesan itu kalian, mengapa saya tertarik nonton Imperfect ya? Mengapa saya misalnya memilih 20th Girl ya? Kamu jangan menceritakan isi film itu ya, tapi isi film yang nyambung dengan hidupmu ya. Kalau tentang isi film itu saya juga udah tahu, saya bisa buka di Google ya. Tapi mengapa film itu mengena buat kamu? Jadi lalu public figure mana yang nyambung dengan kamu ya? Boleh yang ada di kelas kita, kalian juga boleh menawarkan orang baru ya. Lalu karakter fiksional mana yang nyambung dengan kalian, lalu figur iman, lintas iman mana yang nyambung dengan kalian. Jadi harus ada 3 dialog gitu ya. Dalam durasi maksimal 5 menit. Kapan dikumpulkan? Waktu UTS. Kalian kan libur tanggal maka 2 minggu lagi tugas ini akan saya tagih ya.
Di LMS, saya tidak akan nagih kalian kalau kalian belum mengumpulkan tugas, yaitu kewajiban. Ya, waktu saya terlalu mahal hanya untuk ngingetin kamu. Biasanya kalau di LMS kalau kan besar tuh sulit dikirim. Tautannya guys, kita taruh di YouTube dulu, baru tautannya dikirim. Buat tabung dulu. Jangan lihat temannya ya, karena kita akan masih menggunakan itu untuk full AS kalian. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Selamat Hari Raya Lebaran buat teman-teman muslim. Kalau kita minggu pertama